persamaan linier dua variabel. Kompetensi dasarnya 3.2 menentukan nilai variabel persamaan linier dua variabel dalam konteks nyata. 4.1 membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Peta konsepnya, persamaan linier dua variabel atau PLDV mempelajari yang kita pelajari terlebih dahulu, yaitu definisi PLDV, kemudian bentuk umumnya. Himpunan selesaian PLDV itu diselesaikan dengan tabel, diagram perpaduan, dan bidang koordinat kartesius. Dari keseluruhan, itu untuk menyelesaikan masalah pada sistem persamaan linier dua variabel. Kegiatan pembelajaran 1. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menyebutkan definisi persamaan linier dua variabel. 3.2.2 menentukan selesaian persamaan linier dua variabel dengan menggunakan tabel dan diagram perpaduan. 4.1.1 membuat persamaan linier dua variabel. 4.1.2 menerapkan tabel dan diagram perpaduan dalam selesaian persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, maka peserta didik dapat 3.2.1.1 menyebutkan definisi persamaan linier dua variabel. 3.2.2.1 menentukan selesaian persamaan linier dua variabel dengan menggunakan tabel dan diagram perpaduan. 4.1.1.1 membuat persamaan linier dua variabel. 4.1.2.1 menerapkan tabel dan diagram perpaduan dalam selesaian persamaan linier dua variabel. Konsep PLDV. Berapakah banyak pisang yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga? Jelaskan alasanmu. Apabila timbangan 1 itu ada 10 pisang sama dengan 2 nanas, pada timbangan kedua 1 nanas sama dengan 2 pisang dan 1 apel. Pada timbangan ketiga, berapakah pisang untuk menyeimbangkan 1 buah apel? Penyelesaiannya, untuk mencari pisang itu untuk mencari keseimbangan pisang dan apel, kita lihat terlebih dahulu pada timbangan kedua. 1 nanas itu sama dengan 2 pisang ditambah 1 apel. Kita ubah menjadi 1 nanas itu sama dengan 2 pisang. 1 nanas dikurangi 2 pisang sama dengan 1 apel. Untuk mendapatkan pisang itu pada timbangan ke-1. 10 pisang sama dengan 2 nanas. Maka 10/2 pisang sama dengan 1 nanas.
untuk 5 pisang sama dengan 1 nanas. Jadi persamaan ini kita peroleh menjadi 1 nanas dikurangi 2 pisang sama dengan 1 apel, diubah menjadi 5 pisang dikurangi 2 pisang sama dengan 1 apel. Maka kita peroleh 3 pisang itu sama dengan 1 apel. Nah, berapakah banyak wortel yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga? Jelaskan alasanmu. Apabila pada timbangan pertama 6 wortel sama dengan 1 jagung dan 1 paprika, kemudian timbangan kedua 1 jagung sama dengan 2 paprika. Berapa banyak wortel yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga? Jelaskan alasanmu. Pada timbangan pertama, 6 wortel sama dengan 1 jagung dan 1 paprika. Timbangan kedua, 1 jagung sama dengan 2 paprika. Pada timbangan ketiga, 1 paprika sama dengan berapa wortel? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perhatikanlah baik-baik penjelasan berikut ini. Masukkan timbangan kedua ke dalam timbangan pertama. Timbangan kedua diketahui 1 jagung sama dengan 2 paprika. Nah, timbangan pertama sama dengan 6 wortel sama dengan 1 jagung ditambah 1 paprika. Kita masukkan jagung sama dengan 2 paprika. Jadi pada timbangan pertama kita ubah jagung menjadi 2 paprika. Maka diketahui 6 wortel sama dengan 2 paprika ditambah 1 paprika. Jadi 6 wortel sama dengan 3 paprika. Nah, kalau 6 per 3 wortel itu sama dengan 1 paprika. Jadi 1 paprika sama dengan 2 wortel. Perhatikan baik-baik video PLDV berikut ini. Mila akan menjual hewan peliharaannya kepada Bumi. Mila menjual hewan peliharaannya seharga 10.000, tetapi Bumi tidak membawa uang pas. Ia hanya membawa sejumlah lembar 50.000 serta sejumlah lembar 20.000. Mila juga demikian. Bagaimana cara Bumi membayar? Bumi dapat memberikan selembar 50 kepada Mila. Lalu Mila mengembalikan 2 lembar 20.000 kepada Bumi. Maka Bumi telah membayar 10.000 kepada Mila. Atau Bumi juga dapat memberikan 3 lembar 20.000 kepada Mila. Lalu Mila mengembalikan 1 lembar 50.000 kepada Bumi.
maka Bumi telah membayar 10.000 kepada Mila. Selain kedua cara tersebut, masih banyak kemungkinan lain cara menyelesaikannya. Walaupun semakin ke bawah semakin tidak praktis. Sebenarnya permasalahan yang kita bicarakan itu mencari bilangan X dan Y untuk bilangan bulat. Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin untuk merobek uang. Maka persamaan umumnya yang kita bicarakan adalah A X ditambah BY sama dengan C, dimana ini disebut dengan kombinasi dari linear A dan B. Dan persamaan ini juga disebut dengan persamaan Diophantine linear dua variabel, atau yang kita sekarang bicarakan itu persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, mendefinisikan dan mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata. Ibu Rani membeli 2 mie instan dan 3 telur, harganya 6.000. Kalimat yang bergaris bawah jika ditulis dalam bentuk matematika langsung adalah 2 mie instan ditambah 3 telur sama dengan 6.000, atau misalkan M sama dengan mie instan dan T adalah telur, maka diperoleh persamaan 2M ditambah 3T sama dengan 6.000. Bagaimanakah bentuk umum dari persamaan 2M ditambah 3T sama dengan 6.000? Disebut apakah angka 2 dan 3 pada persamaan di atas? Disebut apakah huruf M dan T pada persamaan di atas? Disebut apakah angka 6.000 pada persamaan di atas? Termasuk apakah persamaan di atas? Berikan alasannya. Perhatikanlah ciri-ciri dari contoh persamaan berikut. X ditambah Y sama dengan 5. 4A dikurangi 2 sama dengan 10. 3P sama dengan 3R ditambah 10. 3B kuadrat sama dengan 3R ditambah 10. 2M dikurangi 5N ditambah 8 sama dengan 0. V per 4 dikurangi T per 3 sama dengan 8. Manakah yang termasuk dalam PLDV? Berikan alasanmu. Bentuk umum dari PLDV adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Dari contoh di atas, kita dapat mengambil kesimpulan dengan menggunakan kalimat kamu sendiri. Jelaskan pengertian persamaan linear dua variabel.
kedua, menentukan selesai persamaan linear dua variabel dengan menggunakan tabel. Ari akan menjenguk temannya yang sedang sakit. Ia berencana membelikan kue molen dan kue lapis untuk temannya sebanyak 12 kue. Berapa banyak kue molen dan kue lapis yang mungkin dibeli Ari? Penyelesaiannya, misal banyaknya kue molen adalah X, banyaknya kue lapis adalah Y, maka banyaknya kue yang mungkin dibeli Ari dapat dibentuk persamaan X plus Y sama dengan 12. Jika kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut pada himpunan cacah, maka kita harus mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Jika X sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 12 menjadi 0 ditambah Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Jadi nilai X, Y sama dengan 0 dan 12. Jika X sama dengan 1, maka X plus Y sama dengan 12. Kita perlu 1 ditambah Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dikurangi 1, maka Y sama dengan 11. Jadi nilai X dan Y sama dengan 1 dan 11. Jika X sama dengan 3, dan maka X plus Y sama dengan 12. Berapakah nilai Y-nya? Kalian bisa cari sendiri penyelesaiannya. Masukkanlah nilai-nilai X dan Y ke dalam tabel di bawah ini. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya. Tiga, menentukan selesai persamaan linear dua variabel dengan menggunakan diagram perpaduan. Bu Retno bertanggung jawab atas koperasi sekolah. Koperasi sekolah dibuka setiap hari dan menjual segala kebutuhan siswa. Namun karena mengajar, Bu Retno tidak setiap hari menjaga koperasi sekolah. Oleh karena itu, Bu Retno memberlakukan sistem kejujuran. Setiap siswa yang ingin membeli pensil dan penghapus, siswa hanya tinggal meletakkan uang ke dalam kotak kejujuran yang disediakan. Di koperasi sekolah, harga setiap pensil adalah Rp2.500 dan harga setiap penghapus Rp1.500. Suatu hari, Bu Retno mendapatkan Rp10.500 dalam kotak kejujuran. Beliau merasa kebingungan ketika menentukan harga pensil dan penghapus yang terjual. Supaya lebih mudah, Bu Retno membuat daftar harga, yaitu satu untuk harga pensil dan satu lagi untuk harga penghapus. Tabel harga dapat lihat seperti berikut ini. Bu Retno mengira
bahwa barang yang terjual adalah 3 pensil dan 2 penghapus. Apakah ada kemungkinan lain? Di hari yang lain, terdapat Rp15.000 dalam kotak kejujuran. Bu Retno tidak dapat menentukan apa saja yang terjual. Bisakah kalian membantu Bu Retno? Nah, banyaknya pensil dan penghapus yang kalian tentukan merupakan selesaian persamaan linear 2 variabel jika menghasilkan jumlah yang sama dengan jumlah yang ada dalam kotak. Bu Retno masih belum puas dengan tabel harga yang dibuatnya. Bu Retno mencoba berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan semua harga perpaduan dari pensil dan penghapus dalam satu diagram. Muncul ide Ibu Retno untuk membuat diagram perpaduan harga. Berikut tabelnya. Pada sumbu X itu digunakan untuk banyaknya pensil, kemudian pada sumbu Y itu untuk menggambarkan banyaknya penghapus. Jika yang terjual 1 pensil dan 1 penghapus, maka diperoleh 2.500 ditambah 1.500 itu 4.000. Jadi caranya dengan menjumlahkan satuan yang diketahui atau mengalikannya. Kemudian salin dilengkapi persegi berwarna putih sesuai harga dari perpaduan pensil dan penghapus. Berapakah banyaknya pensil dan penghapus jika uang yang diperoleh 15.000? Berapakah harga pensil dan penghapus jika uang yang diperoleh Rp4.000? Dan C, apa yang dapat kalian simpulkan dari pernyataan A dan B? Kerjakanlah latihan soal berikut ini. 1. Manakah yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Berikan alasannya berdasarkan definisi PLDV. Mana A itu A ditambah 3B sama dengan 8. Yang B, 4A dikurangi 2A sama dengan 8. C, sepertiga M ditambah 2N sama dengan 4. D, 9N kuadrat dikurangi 2N sama dengan 12. Yang kedua, carilah selesaian dengan menggunakan tabel dari persamaan Q sama dengan 2P dikurangi 4 jika diketahui P sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Yang termasuk dalam persamaan linear 2 variabel adalah pada persamaan A dan C. Karena sesuai dengan definisi bahwa persamaan linear 2 variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. 2.
Misalkan nilai P sama dengan 1, maka Q sama dengan 2P kurangi 4. Dan Q sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4. Q sama dengan 2 dikurangi 4. Maka Q sama dengan minus 2. Jadi P sama dengan 1 dan Q sama dengan minus 2. Merupakan penyelesaian dari Q sama dengan 2P dikurangi 4. Maka P dan Q itu 1 dan minus 2. Misalkan nilai P sama dengan 2, maka Q sama dengan 2P dikurangi 4. Jadi Q sama dengan 2 kali 2 dikurangi 4. Q sama dengan 4 dikurangi 4. Dan Q sama dengan 0. Jadi P sama dengan 2 dan Q sama dengan 0. Merupakan penyelesaian dari Q sama dengan 2P dikurangi 4. Maka P dan Q sama dengan 2 dan 0. Misalkan nilainya P sama dengan 3, maka Q sama dengan 2P dikurangi 4. Q sama dengan 2 dikalikan 3 dikurangi 4. Maka kita peroleh Q sama dengan 6 dikurangi 4. Dan Q sama dengan 2. Jadi P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari Q sama dengan 2P dikurangi 4. Dan P dan Q sama dengan 3 dan 2. Misalkan nilai P sama dengan 4, maka Q sama dengan 2P dikurangi 4. Q sama dengan 2 kali 4 dikurangi 4. Q sama dengan 8 dikurangi 4. Q sama dengan 4. Jadi P sama dengan 4 dan Q sama dengan 4. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.3 menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius. 3.2.4 mengubah pernyataan ke dalam bentuk model sistem persamaan linear dua variabel. 4.1.3 menerapkan bidang koordinat Kartesius dalam selesaian persamaan linear dua variabel. 4.1.4 membuat model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, maka peserta didik dapat 3.2.3.1 menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius. 3.2.4.1 mengubah pernyataan ke dalam bentuk model sistem persamaan linear dua variabel. 4.1.3.1 menerapkan bidang koordinat Kartesius dalam selesaian persamaan linear dua variabel. 4.1.4.1 membuat model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Persepsi materi sebelumnya, 2 kali bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua adalah 6. Bilangan pertama adalah bilangan bulat di antara 2 dan 2, negatif 2 dan 2. Bilangan kedua adalah bilangan asli. Tentukan bilangan-bilangan itu dengan menggunakan tabel. Menentukan selesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Andi membawa kotak yang berisi gula dan tepung. Berat kotak tersebut 12 kg.
Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat 2 bungkus gula yang beratnya sama dan juga terdapat 3 bungkus tepung yang beratnya sama. Tentukanlah berat 1 bungkus gula dan 1 bungkus tepung yang mungkin. Untuk menyelesaikannya, perhatikanlah langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, misalkan bungkus gula sama dengan X, misalkan bungkus tepung sama dengan Y, maka diperoleh persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian langkah keduanya, kita mensubstitusikan salah satu nilai variabel ke dalam persamaan. Misalkan nilai X sama dengan 1, maka 2 kali 1 ditambah 3Y sama dengan 12. Kalian dapat menyelesaikannya sendiri. Dan cobalah kemungkinan yang lain jika X sama dengan 2, 3, dan 4. Kemudian pada langkah ketiga, masukkan nilai-nilai X dan Y yang diperoleh ke dalam tabel. Langkah keempat, himpunan balasan dari persamaan tersebut digambarkan dalam bidang kartesius. Dua, mengubah pernyataan ke dalam bentuk model sistem persamaan linear 2 variabel. Permasalahan 1. Untuk acara ulang tahun Vira, ibu membuat beberapa macam kue. Oleh karena itu, ibu membeli bahan-bahan untuk membuat kue, yaitu 5 kg terigu dan 3 kg gula dengan harga seluruhnya 30.000. Lima terigu ditambah 3 kg gula. Ternyata bahan yang dibeli ibu tersebut kurang, sehingga ibu menyuruh Vira membeli 2 kg terigu dan 2 kg gula dengan harga seluruhnya 16.000. Bagaimanakah bentuk model matematika pada kalimat yang bergaris bawah? Memilih variabel yakni memisahkan suatu kuantitas yang belum diketahui dengan variabel. Menyatakan setiap bilangan yang muncul pada soal dengan variabel yang telah dipilih. Kemudian pada permasalahan kedua, umur Sani 7 tahun lebih tua dari umur Ari, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Tentukan model matematika dari soal tersebut.
Kerjakanlah latihan soal tersebut secara individu. Yang pertama, tentukan selesai dari persamaan X sama dengan Y sama dengan 3X dikurangi 5, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan Y itu anggota dari bilangan real dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius. Yang kedua, harga satu kaos dan satu celana adalah Rp130.000, sedangkan harga 2 potong kaos dan 1 potong celana adalah Rp180.000. Buatlah model matematika dari pernyataan tersebut. Pembahasan nomor 1. Tentukan selesaian dari persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 5, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan Y adalah bilangan real dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius. Jawab. Misalkan nilai X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3X dikurangi 5, Y sama dengan 3 kali 1 dikurangi 5, Y sama dengan 3 kurangi 5, Y sama dengan minus 2. Jadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 2 merupakan penyelesaian dari Y sama dengan 3X dikurangi 5. Misalkan nilai X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3X dikurangi 5. Y sama dengan 3 kali 2 dikurangin 5, maka Y sama dengan 6 dikurangi 5, Y sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari Y sama dengan 3X dikurangi 5. Misalkan nilai X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3X min 5 diperoleh Y sama dengan 3 kali 3 dikurangi 5, maka Y sama dengan 9 dikurangi 5, Y sama dengan 4. Jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari Y sama dengan 3X dikurangi 5. Dan berikut adalah tabelnya. Karena Y hanya anggota bilangan real, maka negatif 2 tidak termasuk dalam bilangan real. Maka grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Pembahasan nomor 2. Harga satu kaos dan satu celana adalah Rp130.000, sedangkan harga 2 potong kaos dan 1 potong celana adalah Rp180.000. Buatlah model matematika dari pernyataan tersebut. Jawab. Misalkan satu kaos sama dengan X dan satu celana sama dengan Y, maka model matematikanya X plus Y sama dengan Rp130.000. 2X ditambah Y sama dengan Rp180.000. Kegiatan pembelajaran 3. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.5 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, grafik, dan eliminasi dalam konteks nyata. 4.1.5 menerapkan metode substitusi, grafik, dan eliminasi dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan peserta didik dapat 3.2.5.1 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi,
grafik, dan eliminasi dalam konteks nyata. 4.1.5.1 menerapkan metode substitusi, grafik, dan eliminasi dalam penilaian sistem persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata. Konsep PLDV, SPLDV. Perhatikan masalah berikut ini. Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya, mereka lupa meminta struk pembelian. Rina mengeluarkan Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Nawa mengeluarkan Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Untuk lebih mudah menyelesaikan permasalahan tersebut, lengkapilah tabel berikut ini. Berapakah banyak selesai yang sama berdasarkan dua persamaan yang dibuat Rina dan Nawa? Apakah mungkin jika nilai C dan P berbeda? Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan grafik. Ani membeli 2 buku dan 4 pensil harganya Rp8.000. Di toko yang sama, Hasan membeli 2 buku dan 2 pensil harganya Rp6.000. Tentukan harga satu buku dan harga satu pensil dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut dengan menggunakan metode substitusi dan grafik. Misal, buku sama dengan X dan pensil sama dengan Y. Untuk Ani membeli 2 buku ditambah 4 pensil sama dengan Rp8.000, kita peroleh 2X ditambah 4Y sama dengan Rp8.000 sebagai persamaan 1. Hasan membeli 2 buku dan 2 pensil sama dengan Rp6.000. 2X ditambah 2Y sama dengan Rp6.000 itu persamaan kedua. Jadi ada 2 persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Dua X ditambah 4Y sama dengan 8.000. Ubah menjadi 2X sama dengan 8.000 dikurangi 4Y. Maka X kita peroleh X sama dengan 4.000 dikurangi 2Y. Kemudian substitusikan X sama dengan 4.000 dikurangi 2Y ke persamaan 2. Maka kalian dapat menghitung sendiri berapakah nilai Y-nya.
Selanjutnya, untuk memperoleh nilai X, substitusikan nilai Y persamaan 1 atau 2. X sama dengan 4000 dikurangi 2Y. Nah, kalian dapat menghitung sendiri penyelesaiannya. Kemudian dengan metode grafik, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 8000 dan grafik persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 6000 dengan cara menentukan titik bantu sebagai berikut. Untuk persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 8000. Jika X sama dengan 0, diperoleh nilai Y-nya. Kalian bisa hitung sendiri. Kemudian setelah diperoleh nilai Y, sehingga titik potong sumbu Y itu adalah 0 dan berapa? Sedangkan nilai jika Y itu sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan berapa? Sehingga titik potong dengan sumbu X itu kalian bisa peroleh. Setelah menentukan titik bantu pada persamaan tersebut, buatlah tabel bantuan dan masukkan nilai-nilainya. Kemudian pada persamaan 2X ditambah 2Y juga kita menentukan titik bantunya dengan cara mensubstitusikan salah satu nilai 0 pada X atau Y. Kemudian buat tabel bantuannya dan masukkan nilai-nilainya juga. Nah, setelah memperolehnya, kalian gambarkan pada grafik koordinat kartesius tersebut, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya. Dan kemudian simpulkan berapa harga satu buku dan harga satu pensil. Kemudian, menyelesaikan masalah sistem bersama linear dua variabel dengan metode eliminasi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV itu dengan metode eliminasi. Yang pertama, itu melakukan eliminasi pada variabel X dan variabel Y, dimana kalian bisa memahami sendiri bagaimana cara memperoleh nilai Y apabila yang dieliminasi itu variabel X. Yang dihilangkan hanya satu variabel saja, X atau Y. Dan menghilangkan variabel X koefisiennya harus sama, atau menghilangkan variabel Y koefisiennya harus sama.
membeli 3 ember dan 1 panci dengan harga Rp50.000. Di toko yang sama, Ani membeli 1 ember dan 2 panci dengan harga Rp65.000. Berapakah harga untuk 1 ember dan 1 panci? Langkah pertama, tulislah persamaan tersebut menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah kedua, jumlahkan kedua persamaan tersebut dan sederhanakan. Misalnya, persamaan baru tersebut adalah persamaan 3. Langkah ketiga, kurangkan kedua persamaan tersebut dan sederhanakan. Misalnya, persamaan baru tersebut adalah persamaan keempat. Langkah keempat, dari persamaan 3 dan persamaan 4, jumlahkan atau kurangkan sehingga diketahui nilai X dan nilai Y-nya. Dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan grafik, pada permasalahan Ani dan Hasan, kalian juga bisa menggunakan dengan aplikasi GeoGebra kembali. Untuk penjelasannya, simak baik-baik. Langkah-langkahnya berikut ini. Kita klik 2 kali icon GeoGebra. Kemudian kita masukkan persamaan pertama pada kotak input. Yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 8.000. Kita klik enter. Kemudian persamaan kedua, kita klik 2X ditambah 2Y sama dengan 6.000. Nah, karena ini skalanya pada ribuan, kita buat grafiknya pada skalanya pada ribuan. Kita klik kanan pada area ini dan kita pilih grafik. Kita buat Y minimumnya itu adalah 2, dan Y maksimumnya Y minimumnya untuk min 2000 juga. Kemudian X maksimumnya kita pilih 6.000. Kemudian Y maksimumnya juga 6.000. Kemudian kita atur jaraknya X aksesnya kita gantikan menjadi 1000. Dan Y aksesnya juga
1000. Kita pilih save settings. Kemudian kita klik close. Nah, perpotongan antara garis ini X plus Y sama dengan 3000 dan ini X plus 2Y sama dengan 4000. Ini adalah penyelesaiannya. Kita klik titik A ini, new point. Kita klikkan pada pertemuan garisnya, perpotongan garisnya di sini. Maka nilainya itu 2000 dan 1000, dimana sebuah buku itu berharga 1000 dan satu buah pensil itu 1000. Udah bukan? Untuk menyelesaikan permasalahan Andi dengan menggunakan bidang koordinat Kartesius, kalian juga dapat bisa menggunakan dengan aplikasi GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa simak baik-baik penjelasan berikut ini. Kita klik 2 kali pada icon GeoGebra. Kemudian kita kopikan persamaan tadi pada kotak input ini. Kita klik di sini. Kemudian kita kopikan persamaannya. Setelah itu kita tekan tombol enter. Maka akan membentuk sebuah garis pada koordinat Kartesius di sini. Nah, untuk memperjelas titik-titik potongnya, kalian juga dapat bisa menggunakan dengan new point. Kita klikkan pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sepanjang titik-titik ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Untuk x-nya 0, kita dapatkan y-nya 4. Kemudian untuk x-nya 3, kita dapatkan y-nya 2. Kemudian jika x-nya 6, kita dapatkan y-nya 0. Untuk memperjelas gambarnya, kita bisa klik kanan pada titik ini, object properties. Kemudian kita blok dari titik A ke titik J. So labelnya kita ganti name and value. Kemudian warnanya biar jelas kita ganti warna hitam. Kemudian kalau sudah selesai kita klik close. Nah, maka akan muncul keterangannya seperti ini. Untuk mengatur grafiknya ini, apabila kita menemukan persamaan yang berbeda, kita bisa klik kanan pada kolom ini, pada kotak ini, dan kita pilih graphics. Kita atur X minimumnya dan Y minimumnya, sesuaikan dengan persamaan yang ada. Kemudian Y maksimumnya juga. Kemudian X aksis kita beri jarak 1 dan Y aksis kita beri jarak 1. Apabila dalam satuan. Jika dalam puluhan, kita juga bisa menggantikan 10. Jika seratusan, kita juga bisa menggantikan ratusan atau seribuan. Setelah selesai, kita klik save settings, kemudian kita close. Begitulah penjelasannya. Latihan soal. Yang 1, harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng Rp14.000, sedangkan harga 2 kg beras adalah 1 kg
dan 1 kg minyak goreng 10.500. Tentukan A. Model matematika dari soal tersebut. B. Harga sebuah beras dan minyak goreng. C. Harga 2 kg beras dan 6 minyak goreng. 2. Andi membeli 1 pulpen dan 1 buku dengan harga Rp2.000. Di toko yang sama, Budi membeli 5 pulpen dan 2 buku dengan harga Rp7.000. Berapakah harga 1 buah pulpen? Nomor 1 A. Misalkan harga 1 kg beras sama dengan X, harga 1 kg minyak goreng sama dengan Y, maka dapat dituliskan X ditambah 4Y sama dengan 14.000. 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Diperoleh model matematika X ditambah 4Y sama dengan 14.000. 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Untuk mencari harga satuan beras minyak goreng, tentukan penyelesaian SPLDP tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Diperoleh X ditambah 4Y sama dengan 14 merupakan persamaan 1, dan 2X ditambah Y sama dengan 10.500 itu merupakan persamaan kedua. Kemudian menentukan variabel X dari persamaan 1. X ditambah 4Y sama dengan 14.000. X sama dengan 14.000 dikurangi 4Y merupakan persamaan ketiga. Kemudian substitusikan nilai X pada persamaan ketiga ke persamaan kedua. 2X ditambah Y sama dengan 10.500 diperoleh 2 kali 14.000 dikurangi 40 dikurangi 4Y ditambah Y sama dengan 10.500. Maka 28.000 dikurangi 8Y ditambah Y sama dengan 10.500. Minus 8Y ditambah Y sama dengan 10.500 dikurangi 28.000. Maka diperoleh minus 7Y sama dengan minus 17.500. Maka Y sama dengan 2.500. Ini merupakan persamaan keempat. Kemudian substitusikan nilai Y pada persamaan keempat ke persamaan kedua. 2X ditambah Y sama dengan 10.500, maka 2X ditambah 2.500 sama dengan 10.500. 2X sama dengan 10.500 dikurangi 2.500, maka diperoleh 2X sama dengan 8.000 dan X sama dengan 4.000. C. Menentukan nilai X dan Y. Dari uraian tersebut diperoleh X sama dengan harga 1 kg beras itu merupakan Rp4.000 dan Y sama dengan harga 1 kg minyak goreng itu berharga Rp2.500. 2. Misalkan X sama dengan pulpen dan Y sama dengan buku, maka diperoleh persamaan X ditambah Y sama dengan 2000 dan 5X ditambah 2Y sama dengan 7000, sehingga eliminasi Y, X ditambah Y sama dengan 2000, 5X ditambah 2Y sama dengan 7000, di mana persamaan yang atas dikalikan dengan 2 dan yang bawah dikalikan dengan 1, maka diperoleh 2X ditambah 2Y sama dengan 4000. Yang bawah 5X ditambah 2Y sama dengan 7000, maka diperoleh minus 3X sama dengan minus 3000, maka X sama dengan 1000. Jadi harga satu pulpen adalah Rp1.000.